Halo semuanya, perkenalin nama gue Felix, gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan sesuai dengan topik video kali ini, kalian pasti datang ke sini mau tahu seputar pra-peradilan. Apa sih itu pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi kita langsung aja gas straight to the point ke pembahasan pra-peradilan. Dimana pra-peradilan itu sendiri, itu dasar hukumnya dulu kita harus tahu. Dasar hukumnya tuh diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, tentang KUHAP. KUHAP kepanjangan itu Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya di mana nih? Di pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai 83, pasal 95 ayat 2 dan ayat 5, pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Nah, itu adalah dasar-dasar hukum yang membahas seputar pra-peradilan. Nah, istilah pra-peradilan itu diatur di dalam pasal 77 KUHAP. Yang tadi yang gue bilang misal di pasal 77 sampai 83, nah di dalam pasal 77 salah satunya nih dibahas tentang objek pra-peradilan gitu. Misalnya, sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang tiba-tiba ditangkap, ditahan, terus habis itu dia mau minta ganti rugi terhadap apa yang udah dilakukan ke dia, atau dia mau minta rehab gitu. Nah itu bisa diajuin di yang namanya pra-peradilan. Nah yang berhak ngajuin pra-peradilan itu siapa sih? Tersangka, tentunya dong, orang yang ditangkap, orang ditahan, tersangka kan, keluarga dia berhak dong. Ahli warisnya misal contoh tiba-tiba wah karena itu tiba-tiba meninggal gitu kan, wah aku berhak nih atas ini karena ahli waris dia kan yang akan mewarisi semuanya di itu. Kuasa hukumnya karena kan membela kepentingan klien yaitu si tersangka. Pihak ketiga yang berkepentingan, contohnya ada pihak-pihak lain gitu kan, pihak ketiga yang berkepentingan untuk dalam hal ini mengurusi di pra-peradilan tersangka gitu. Nah, sedangkan yang berhak untuk mengajukan upaya gugatan pra-peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu ada dua. Yang pertama, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Yang kedua, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan gitu. Nah, udah gitu isi putusan pra-peradilan itu diatur di mana? Pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 memuat nih isi-isi pra-peradilan. Jadi kalau isi pra-peradilan isinya apa? Nah, isinya antara ini, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan yang disebut di dalam pasal 79, maka amar penetapannya harus memuat tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang ketiga, diterima atau ditolaknya permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Yang keempat, perintah pembebasan dari tahanan diatur dalam pasal 82 ayat 3 huruf A. Pra-peradilan harus memuat pernyataan dan perintah. Penahanan tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dan tahanan. Ada juga perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan berpedoman pada pasal perumusan pasal 82 ayat 3 huruf B. Adanya besarnya ganti kerugian, udah gitu ada berisi pernyataan pemulihan nama baik, ada juga memerintahkan segera mengembalikan sitaan, misalnya ada barang-barang yang disita, nah, tadi waktu dia dianggap tersangka, dianggap ditahan gitu kan, nah itu disita ya harus dibalikin gitu, atau ada pemulihan nama baik, wah ini orang gak bener gitu, padahal ternyata dia salah nangkep gitu, nah itu kan harus dipulihin tuh nama baiknya, nah kayak gitu. Istilah pra-peradilan itu juga diambil dari kata pre-trial gitu, bertujuan untuk melindungi hak asasi dari tersangka, karena tersangka azin masih manusia juga kan, jadi tetap dilindungi oleh hak asasi gitu terhadap pelanggaran syarat formil maupun material yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka atau terdakwa, dan mengenai bantuan hukum. Pra sendiri itu artinya mendahului, dan pra-peradilan itu artinya mendahului sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan. Jadi harus diingat gini, kalau kalian mau gunain upaya pra-peradilan itu mesti dilakukan sebelum sidang pertama tersangka itu dimulai. Kalau sidang perkara terhadap tersangka udah dimulai, udah nggak bisa. Jadi harus sebelum itu
ya harus sebelum tersangka dimulai persidangannya gitu. Pasal 1 butir 10 yang tadi, pasal 1 angka 10 tadi di dasar hukum kan, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah jadi yang ngadilin pra-peradilan itu di PN ya, di pengadilan negeri. Nah jadi dia mutusin, oh ini penangkapan, penahanan, penggeledahan itu gimana, sesuai nggak dengan undang-undang? Oh ini enggak nih, dia overuse of power gini. Ya berarti bisa, oh berarti nggak jadi nih, nggak usah dilanjutin, batal, dia penangkapan tidak sah, penahanannya tidak sah gitu, penyitaan tidak sah gitu. Batas waktu pemeriksaan pra-peradilan itu paling lambat 7 hari setelah diputus, seperti diatur di dalam pasal 82 ayat 1 huruf C. Kompetensi relatif, yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam permohonan pra-peradilan di Indonesia, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkara tidak diajukan ke pengadilan. Nah, yang gue bilang tadi, kalau misalnya dia menang di pra-peradilan, ya berarti nggak perlu dimajuin ke pengadilan lagi, orang sebelum pengadilan namanya gitu kan. Dan ya dia bisa dilihat dari kompetensi relatif, kompetensi absolut gitu. Itu kewenangan mengadili kalau di eksepsi. Gue bahas sedikit kalau misalnya absolut dia dari sisi pengadilannya. Kalau dari relatif tuh dari yurisdiksi wilayah. Misalnya dia pengadilan negeri Medan, ya dia Medan. Kalau pengadilan negeri Jakarta, pengadilan negeri Jakarta, pengadilan negeri Jakarta apa, misal gitu. Atau pengadilan negeri Palembang aja nggak bisa ngurusin perkara yang ada di Jakarta, yang nggak bisa gitu. Pra-peradilan itu wewenang pengadilan negeri mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang tadi gue bilang ya banyak ya, ganti rugi, rehab, sah atau tidaknya penyitaan barang-barang dan lain sebagainya. Nah udah gitu gue mau bahas nih tentang proses pemeriksaan pra-peradilan. Nah pertama, kita harus buat dulu nih suatu permohonan tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Kan tadi yang itu ngadilan kan PN kan, pengadilan negeri. Jadi lo harus buat dulu permohonan tertulis ke ketua pengadilan. Gini, gue mau ngajuin upaya pra-peradilan gitu kan. Nah habis itu diperiksa tuh sama pihak pra-peradilan, diperiksa sama pihak pengadilan. Oh ya boleh mengajukan gitu. Permohonan didata atau diregister di pra-peradilan. Kalau dia belum register ya gimana lo mau ajuin, dia aja belum tahu gitu kan. Udah gitu nanti udah dapat datanya, dia tunjuk tuh hakim tunggal yang dia tunjuk hakim tunggal sama panitra. Nah pasti ada yang nanya, kok kenapa hakim tunggal gitu? Karena dia mau buatnya as quick as possible, as efficient as possible. Dia mau buat secepat mungkin, seefisien mungkin gitu. Jadi hakimnya satu ya. Nggak banyak-banyak, panitra juga ya satu ya tentunya ya. Tunjuk hakim tunggal, panitra. Dia tunjuk itu dikasih waktu tuh 3 hari, itu tercantum di pasal 82 KUHP gitu. Nah pra-peradilan kan dipimpin oleh hakim tunggal, ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitra, itu di dalam pasal 78 ayat 2 KUHP. Pada penetapan hari sidang sekaligus memuat pemanggilan untuk pemohon dan termohonnya pra-peradilan, itu pasal 82. Nah udah gitu proses pra-peradilannya nih udah hakim tunggal, udah panitra 3 hari, nah dia 7 hari, nah dia terhitung permohonan pra-peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus sudah diputus kayak gitu. Jadi dia harus dalam waktu 7 hari ya gitu. Nah udah gitu pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan itu tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan. Jadi contoh gini, dia apply nih pra-peradilan, tiba-tiba dia bilang nggak jadi kok pra-peradilan lah udah, gue mau cabut aja. Nah dia cabut, dia harus ngomong ke pihak termohon gitu. Woi termohon, lu setuju nggak? Oh cabut pra-peradilan. Kalau lu setuju ya udah. Kalau lu nggak setuju, gua nggak bisa cabut. Jadi harus ada persetujuan dari termohon buat si pemohon pra-peradilan yang mohon. Woi, gua mau pra-peradilan. Harus ada persetujuan dong. Kayak misal tergugat, dia setuju nggak ada eksepsi gitu. Dakwaan, dia setuju nggak sama surat dakwaan kayak gitu. Jadi ada upaya hukum. Jadi kayak pra-peradilan, dia setuju nggak? Oh dia nggak setuju pra-peradilan.
dicabut, ya berarti nggak bisa gitu. Jadi harus setuju gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Nah, jadi nanti akan ada penetapan buat nentuin, oh, pra-peradilan belum selesai tapi pengadilan udah mau jalan, ya udah pra-peradilan gugur, udah lu nggak bisa pra-peradilan, udah pakai pengadilan gitu, jalur pengadilan. Nah, putusan pra-peradilan itu tidak bisa dia dimintakan banding. Itu ada di pasal 83 ayat 1. Kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, pasal 83 ayat 2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1, maka permohonan itu harus dinyatakan tidak diterima. Yang nggak bisa banding, yang nggak diterima. Kecuali ya, nih, kecuali yang tadi kan putusan pra-peradilan nggak mintakan banding, nggak boleh dimintakan banding. Kalau misal dimintakan banding tidak diterima, kecuali terhadap putusan tentang nggak sahnya penghentian penyidikan, tentang penuntutan. Nah, dua ini doang yang boleh banding gitu. Nah, pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Jadi gini, kan ada PN, ada PT, ada kasasi kan, yang gue bilang di video sebelumnya tentang tingkat peradilan. Nah, di pra-peradilan kasasi is no gitu, nggak ada tuh kasasi, cuma ada PN, PT. PN aja harus, kalau mau ke banding ke PT harus tentang penghentian penyidikan, tentang penuntutan. Kalau bukan dua itu nggak bisa ke PT. Nah, PT itu nanti dia nggak ada hukum kasasi, dia yang tetapin gitu, ketok palu itu tentang memutus keputusan tingkat akhirnya gitu. Jadi nggak bisa, oh gue mau banding ke kasasi, nggak bisa gitu. Contoh, misalnya nih ada petugas gitu kan, wah dia nangkepnya nggak didasari SP2 misalnya. Itu kan syarat penangkapan harus ada SP2. SP2 itu apa sih? Surat perintah penahanan misalnya. Atau SP3 dia tidak didasari dengan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya mengenai formil cara pertahanan material, misalnya formal ada tanggal nama formal untuk dakwaannya dan lain sebagainya, misalnya dia kurang gitu kan mencantumkan itu. Kalau material tuh harus ada SP2 SP3. Nah, jadi kalau di eksepsi kan kita fokus ke formil. Nah, kalau pra-peradilan tuh fokus ke formil material. Formil itu misalnya yang tadi yang berbentuk administrasi, tanggal harus ditanda tangan, harus pakai materai dan lain sebagainya. Nah, kalau material itu lebih kepada surat penangkapan, surat penahanan, penghentian penyidikan, harus ada gitu. Itu ada syarat formil, syarat material. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pada intinya sebenarnya menurut gue cukup penting ya. Hati-hati kalau yang mau melakukan pra-peradilan, jangan sampai mepet-mepet sama si pengadilan gitu. Jangka waktunya dilihat, jangan sampai kalian udah tinggal one step, tiba-tiba pengadilan selesai gugur gitu loh. Itu akan sangat sayang banget gitu. Jadi mungkin gitu aja sih tentang pra-peradilan. Gue mau jelasin secara umum tentang what is pra-peradilan, gimana prosesnya, udah gitu formal material, udah gitu tentang pra-peradilan itu contohnya gimana, putusan pra-peradilan gimana, hakim nya gimana, prosesnya berapa lama, kayak gitu sih untuk pra-peradilan. Semoga ini bisa jadi manfaat, bisa kasih perspektif kalian tentang pra-peradilan di Indonesia. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis aja di kolom komen di bawah. Dan kalau ada masukan, bisa juga tulis di kolom komen di bawah. Kalau misalnya ini bermanfaat, kalian juga bisa memberikan gua donasi, memberikan gua support lebih lanjut untuk channel Perspektif Muda, supaya bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua, baik itu hukum, motivasi, ataupun di podcast gitu. Oke, sampai jumpa di video Perspektif Muda berikutnya. Bye.